Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya dengan Pak Iqbal di Dr. Iqbal TV. Kali ini saya berada di sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Kuantan Singingi. Nah, saya mendapat tamu istimewa. Kota jalur apa ya Pak? Julukannya Pak? Ya, Kuantan Singingi, kota jalur. Iya. Pacu jalur ya? Iya, Pak. Ya, pacu jalur. Jadi ini adalah kota perbatasan dengan Sumatera Barat dengan Kabupaten Dharmasraya. Teman-teman bisa searching di Google Kuantan Singingi, pasti akan ada kelihatan sungai yang besar. Disitulah bisa setiap tahunnya itu adalah ada event nasional Pak. bulan Agustus ya? Agustus Pak? Bulan depan berarti ya? Iya Pak, kalau nggak ada halangan. Iya Pak. Dan teman-teman bisa melihat pacu jalur di sana, sangat ramai sekali. Nah, tamu istimewa saya ini adalah Sekretaris DPD Partai Nasdem. Beliau juga mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi. Iya Pak. Nanti bisa dilihat sama Pak Dekan FE, Pak Profesor Ali Muktianto. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti kirim salam bisa. Dan yang uniknya Pak Sekretaris DPD Nasdem ini mempunyai IPK yang cukup tinggi, yaitu berapa saudara-saudara? 3,6. Bayangkan orang sesibuk ini nggak punya banyak waktu, tapi dia bisa spare waktu belajar, kapan dia harus online, kapan dia harus tatap muka, tutorial tatap muka, dan kapan harus dia ujian. IPK-nya nggak main-main. Nah, apa yang membuat Mas Effendi mempunyai motivasi untuk melanjutkan studinya di Universitas Terbuka? Monggo, kameranya di sini Mas, saya malu-malu Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya begini Pak, siapa tadi Pak? Pak Iqbal. Pak Iqbal ya. Ya. Iqbal TV ya. Ya. Saya tertarik dengan UT ini karena UT itu mengajarkan kita mandiri Pak. Ya. Satu, yang kedua, UT itu mengajarkan kita bagaimana membagi waktu Pak. Jadi sesuai yang Bapak sampaikan tadi, dengan begitu padatnya rutinitas, saya sendiri bisa membagi waktu pada saat kapan itu kuliah sudah terjadwal deh Pak. Gitu. Artinya dengan adanya jadwal itu ya tentu kita semakin termotivasi Pak. Dan tidak bisa kita berlengah-lengah lagi Pak, karena sudah diberikan kemudahan yang luar biasa oleh UT Pak. Nah, itu menurut pendapat saya Pak. Jadi kiatnya gimana Pak Effendi? Misalkan begini, Pak Effendi punya jadwal yang padat, apalagi ini menjelang pilkada ya. Iya Pak. Menjelang pilkada, pemilihan kepala daerah, otomatis Nasdem adalah salah satu partai yang menjadi partai pengusung calon. Iya. Dan itu bukannya mau melobi-lobi itu butuh perjalanan waktu, segala sesuatunya, apalagi konsolidasi dengan partai di Jakarta itu kan dulu waktu sering ada pelatihan sebelum COVID itu kan bukan waktu yang mudah untuk melakukan itu. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. apa sih yang membuat Mas Effendi bisa membagi waktu antara tugas partai, terutama keluarga, dan waktu untuk diri Anda sendiri? Jadi saya sambung lagi Pak ya, yang tadi berkaitan dengan waktu tadi. Saya rasa cukup jelas Pak, karena UT ini sudah membagi jadwal jauh hari sebelumnya Pak. Ya, jadwal perkuliahan itu sudah jauh hari sebelumnya sudah ada. Jadi tentu kita lebih mudah manage-nya Pak, ya ngaturnya Pak. Ya. Pak Effendi kan tahu nanti Desember ini ujian. Iya betul. Berarti minggu pertama, minggu kedua semua jadwal harus off dulu. Iya. Jangan dicampur. Jangan dicampur aduk dulu, karena jadwalnya kan sudah terschedule, sudah tertata Pak, betul Pak. Iya. Kapan tutorial tatap mukanya udah tahu. Udah tahu Pak, gitu. Nah, iya. Artinya jauh hari sebelumnya sudah kita atur. Ini berkaitan dengan kerja partai, iya. supaya jangan nanti ada rakor, tercampur gitu Pak ya. Apalagi Kira-kira jadwal kampanye iya. itu kan harus Pak Sekretaris yang segala sesuatu turun ke lapangan. Saya rasa cukup luar biasa Pak. Ya. Kalau bicara partai politik Mas Effendi, ya. Bangsa Indonesia ini kan sudah dewasa ya dalam ya. berpolitik, ya. berdemokrasi. Ya. Bagaimana, apa sih yang bisa
Nasdem sampaikan dalam hal supporting pendidikan untuk semua. Ini kita bicara masalah pendidikan saja deh. Nah, jadi begini Pak, jadi sesuai dengan motonya Nasdem itu kan adanya sebuah gerakan perubahan Pak, restorasi Pak. Ya, Jadi restorasi. UT ini saya rasa sudah bisa menggambarkan sebuah restorasi Pak. Artinya begini, jangkauan untuk bagi yang ingin melanjutkan perkuliahan itu Pak sudah tidak ada lagi sekat dan ruang Pak karena adanya UT ini Pak. Nah, itu salah satu bentuk. Nah, itu kan bentuk dari gerakan perubahan kan yang dilakukan oleh UT secara tidak sengaja. UT sudah ikut serta melakukan gerakan perubahan, kira-kira begitu Pak. Berarti sinerginya mereka pun yang belajar di UT maupun lulus UT siap untuk menjadi agen perubahan. Iya, setuju Pak. Ya, jadi saya rasa sudah cocok sekali moto Nasdem ini dengan UT yang telah dilakukannya inovasi-inovasi itu Pak. Kira-kira Oke, begitu, Pak. jadi ini Mas kalau Nasdem ini kan termasuk partai baru, kemudian yang belum lama tapi mempunyai roh yang memang benar-benar kalau kita melihat ada perubahan-perubahan yang tidak dilakukan oleh partai lain, Nasdem sudah melakukannya. Ya saya tidak mau mengungkap sini karena itu adalah sudah ranahnya politik dan kita mau bertanya langsung kepada Pak Sekjen, mudah-mudahan nanti bisa disampaikan kepada para audiens rencana ke depan, misalkan untuk pendidikan, apa yang bisa Nasdem bantu, bisa Nasdem supaya terutama ini angka partisipasi perguruan tinggi di Indonesia dengan jumlah penduduk yang jutaan itu Mas, itu hanya di bawah 40%. Jadi, bagaimana menurut Bang Effendi ini? Begini, kalau saya melihat UT, ada sebuah saran untuk UT ke depan. Kiranya UT inilah harus bisa meresap ke pelosok-pelosok desa. Contohnya begini, dia bisa bekerja sama dengan kepala desa. Ini saran kami selaku partai politik gitu Pak. Ya, dia bekerja sama dengan pihak pemerintahan desa, termasuk juga yang di sekolah Pak. Karena di sekolah di daerah saya itu saya rasa mungkin UT belum sampai ke arah situ baru Pak. Dia hanya di lintas di daerah mana Pak? Di daerah Kopah itu Pak. SMA-nya itu Pak. Saya rasa mungkin belum sampai lagi tingkat sosialisasi UT itu sampai ke situ baru Pak. Artinya selain dari mensosialisasikan pendidikan itu lewat media sosial, perlu juga pendidikan itu memang hadir di tengah-tengah masyarakat itu sendiri Pak. Iya Pak, kalau menurut saya. Jadi Nasdem bersedia juga memberikan bantuan, bagaimana bergandengan tangan lah kita mengarah ke situ. Saya selaku mungkin pengurus partai tetap juga menganjurkan bahwa pendidikan itu penting Pak. Ya karena di UT itu harus punya banyak relasi teman-teman. Iya. Relasi seperti ini, Bang Effendi pasti punya beberapa relasi di daerah pelosok-pelosok, tinggal by phone aja. Ada saudara saya dari UT Pekanbaru, Pak Dr. Iqbal mau datang, mau sosialisasi ini, siapkan untuk audiensinya segala sesuatu kan bisa seperti itu dengan jalinan pertemanan, kan? Jalinan menyambung tali silaturahim, itulah gunanya saya ke daerah, ketemu dengan teman-teman, saya ekspor seperti ini. Insya Allah teman-teman ini punya itikat baik, praktek baik apa saja yang banyak teman-teman yang belum ketahui. Intinya yang supporting dalam hal pendidikan, terutama teman-teman yang ada di pelosok desa, karena Kuansing ini sangat-sangat luas sekali Pak Effendi. Ini kalau kita bicara bicara tentang mata pilih, di Kuansing ini ada berapa mata pilih yang memang secara globalnya Pak? Maksud mata pilih ini mata pilih misalkan orang yang berhak memilih untuk mencoblos. Baik, jadi kalau kita lihat data terakhir itu ada di angka 220 sekian ribu pemilih yang sudah layak untuk coblos. Ya. Berarti kan misalkan fresh graduate-nya itu kan banyak juga tuh ya. Berarti 20.000 sekian lah kalau nggak salah. Iya. Bayangkan berarti mahasiswa UT di Kuansing ini paling enggak 10%-nya. Iya. Luar biasa. 220.000, 10%-nya aja udah 22.000 Pak. Iya. Kuansing aja harusnya bisa. Iya, harusnya bisa seperti itu Pak. Mudah-mudahan lah ini motivasi buat saya merajut tali pertemanan. Otomatis Nasdem punya
Pak Effendi punya kolega-kolega partai-partai yang lain. Siap. Kita nanti bisa sharing informasi, bahkan masing-masing partai punya strategi yang berbeda-beda untuk kita fokus di pendidikan. Karena ya. Pak Presiden itu menginginkan membangun dari pedesaan, dari pinggiran, juga sumber daya manusia ditingkatkan melalui pendidikan. Betul. Mungkin ada pesan yang bisa Pak Effendi sampaikan untuk teman-teman yang melihat ini seluruh Indonesia, dari anak yang ibarat kita semua nggak tahu itu buatan sendiri, bisa Pak Effendi tampilkan apa yang bisa Pak Effendi sampaikan untuk supporting pendidikan Indonesia 20-25 tahun 2045 ke depan. Saya rasa begini ya, ada sebuah motivasi yang perlu kita ingat bersama, bahwasanya pendidikan itu sebenarnya nomor satu kalau menurut hemat saya, dan mari kita sama-sama melakukan gerakan perubahan dari sisi pendidikan walaupun itu kecil, Pak. Ya, mari sama-sama kita lakukan gerakan perubahan untuk pendidikan walaupun itu kecil. Nah, salah satunya adalah UT ini, Pak. Ini suatu yang boleh dikatakan sebuah kemudahan yang luar biasa, yang dulunya mungkin barangkali orang tidak terpikir untuk kuliah, ya, tidak terpikir untuk kuliah karena jadwal begitu padat. Tapi dengan hadirnya UT ini sudah luar biasa memberikan kemudahan kepada generasi yang ingin melanjutkan pendidikan. Begitu Pak kira-kira. Oke, itu sedikit cerita berbagi dari ibarat kita semua anak-anak kampung ya, anak-anak kampung. Kita nggak malu mengakui bahwa kita ini anak kampung, tapi bagaimanapun kita punya kontribusi yang besar untuk negeri ini, Pak Effendi. Jadi terima kasih atas kesediaannya. Di ini saya pun wawancara di kantor Nasdem. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Iqbal Miftahul Mustahid beserta kolega saya, siapa Pak? Effendi. Nama lengkapnya? Pak Effendi saja. Effendi? Iya. Nah, sekarang semester berapa? Nah, mudah-mudahan Effendi SE bentar lagi. Ya, itu dia. Sebentar lagi bisa mencantumkan gelarnya 6 bulan apa 1 tahun yang akan datang. Amin. Kita lihat komitmennya, nanti kita akan ketemu lagi 1 tahun lagi menyandang gelar Effendi SE. Mudah-mudahan amin. Bukan hanya di sekjen saja, namun bisa menjadi ketua DPD Nasdem Kuantan Singgingi. Terima kasih, kita semua saling bersinergi, tambah semangat. Insya Allah apa yang kita sampaikan menjadi motivasi untuk semua dan menjadi pelajaran, bahwa pelajaran itu tidak hanya di dalam ruangan kelas namun bisa melalui virtual seperti ini. Terima kasih Pak Effendi. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.